Anda menyaksikan Breaking News kasus Sambo pemirsa bersama saya Vena Kintan. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang untuk 3 terdakwa yakni Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer. Agenda sidang hari ini adalah untuk melanjutkan agenda sebelumnya yakni pemeriksaan sejumlah saksi. Namun yang berbeda dalam agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi akan dilakukan secara silang, saksi silang yakni para terdakwa nanti akan hadir sebagai saksi untuk terdakwa lainnya. Pada pekan lalu Richard Eliezer telah menjalani persidangan dan dirinya hadir sebagai saksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Di mana hari ini sidang kembali dilanjutkan dengan agenda yakni Ricky Rizal hadir sebagai saksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer. Pemirsa, terdakwa Ricky Rizal tampil sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Hakim secara tegas menyatakan tidak mempercayai kesaksian terdakwa Ricky Rizal. Hakim meyakini Ricky Rizal menyembunyikan kebenaran dan kesaksiannya tidak masuk akal. Berikut pernyataan hakim saat meragukan kesaksian terdakwa Ricky Rizal. Gitu ceritanya. Siap yang mulia. Anakmu berapa? 3 yang mulia. 3. Yang paling besar usia berapa? 7. 7 tahun. Siap. Istrimu ada? Ada yang mulia. Sepanjang kamu di dalam, nengokin kamu nggak? Gimana yang mulia? Sepanjang kamu di penjara di dalam sel ini pernah nengokin kamu? Pernah yang mulia. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Sayang yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua. Siap, tidak yang mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi Siap, kamu ngomong mohon nggak maaf. saya potong? Siap, maaf yang mulia. Ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain kamu ikut bisa ketika diperiksa di provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara, Siap yang mulia. saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini, karena kesaksian dari Eliezer. Bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi. Masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini, seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi.
Paham? Siap yang mulia. Saya ulang lagi dari awal. Dari peristiwa saudara meninggalkan rumah Magelang sampai peristiwa di rumah di Saguling, itu cerita saudara udah nggak masuk di akal. Kami mengingat semua keterangan saksi-saksi yang kemarin. Saudara ini di sini hanya bersaksi buat mereka berdua. Tapi hanya saudara pengen, seolah-olah saudara nggak terlibat. Saudara nggak tahu apa-apa. Kalau memang saudara seperti itu dari awal saudara harusnya ngaku. Ini loh Pak, faktanya seperti ini. Tapi saudara kan ikut membuat skenario ini. Benar nggak? Siap, jadi saya sampaikan yang mulia. Untuk skenario disampaikan Bapak juga di provos yang mulia. Maksudmu? Untuk skenario itu pada saat, jadi setelah peristiwa penembakan, kan saya kembali lagi ke Duren 3 yang mulia. Oke. Setelah itu saya lihat ada beberapa anggota, saya tidak terlalu paham nama-namanya. Di situ Bapak selalu menyampaikan kalau ada tembak-tembakan nih, ajudan saya, gitu yang mulia. Ada tembak-tembakan nih. Tapi memang waktu itu Bapak tidak menyampaikan ke saya kalau kamu nanti ceritanya seperti ini. Enggak. Tapi di situ Bapak menyampaikan ada tembak-tembakan, ajudan saya ada tembak-tembakan. Terus sama Pak Ari Cahya ketika Pak Ari Cahya, terus saya sama Yogi, itu Bapak menjelaskan peristiwa di dalam itu ke Pak Ari Cahya seperti itu gitu yang mulia. Di situ saya berpikir, oh ini tembak-tembakan gitu yang mulia. Tapi sementara cuma sebatas itu, bahwa tidak boleh menerangkan ada si J ini langsung ditembak oleh Richard. Dan ketika diperiksa di provos yang mulia mohon izin, itu saya diperiksa awalnya kami menyampaikan peristiwa di Magelang yang mulia. Di Magelang itu sudah kami sampaikan di provos. Setelah itu Bapak datang mengumpulkan saya sama Om Kuat pertamanya di ruangan pojok. Terus setelah itu saya disuruh panggil Richard. Waktu itu Richard memang masih diperiksa, saya yang panggil Richard. Nah, di situ ditekankan sama Bapak, nanti kalau kalian diperiksa sampaikan kalau itu peristiwanya tembak-tembakan. Siap Pak? Ya tetap nggak masuk di akal. Saudara tuh konsisten. Siap. Ya, sampai saudara Richard membuka kotak Pandora ini, saudara baru ngomong. Saudara itu konsisten bercerita bahwa saya berlindung di balik kulkas. Siap. Itu saya sampaikan di Paminal yang mulia. Lah iya pada waktu malam itu kan tanggal 8 kan. Siap. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Sementara saudara tidak pernah bercerita, oh saya di briefing, oh ini loh nanti skenario seperti ini. Jadi di ruang provos itu yang mulia disampaikan sama Bapak untuk membantu Richard, untuk menolong Richard. Peristiwa ini harus peristiwa tembak-tembakan. Seperti itu yang mulia yang terjadi. Ini yang saya alami yang mulia. Terus kamu pastikan bahwa kamu yang melihat Joshua nembak duluan ke arah Richard. Waktu itu Bapak menyampaikannya seperti itu. Di mana? Di ruang provos yang mulia. Di ruang provos kan sudah ada siapa yang meriksa saudara waktu itu? Setelah itu kan kami lanjut pemeriksaan lagi yang mulia. Dan itu merubah keterangan yang tadinya disampaikan peristiwa di Magelang, suruh tidak disampaikan, jadi dirubah yang mulia. Coba, ada ketidaksesuaian cerita saudara. Siap. Saat di Magelang tadi, saudara mengajak saudara satu mobil dengan saudara Joshua. Padahal nyata-nyata dia adalah ngawal saudara Putri. Siap yang mulia. Ya kan? Tetapi pada saat di Saguling, Joshua bisa satu mobil lagi dengan saudara Putri. Siap yang mulia. Itu bagaimana ceritanya yang nggak masuk di akal gitu loh. Artinya pada saat kalau saudara tadi mengatakan oh Joshua menghindar dari saudara Putri, kenapa Joshua akhirnya ikut dalam satu mobil dengan saudara menuju rumah Duren 3?
Saya tidak tahu mengapa Joshua masuk itu yang mulia. Bahkan itu ada CCTV yang mulia, waktu saya dipanggil ibu di depan itu, Daden, saya hanya disuruh mengantarkan ibu untuk isolasi. Sedangkan yang lain tidak ada perintah sama sekali untuk ikut isolasi. Maksudnya tidak ada ajakan dari saya pun, Jos masuk sini ikut isolasi, kan tidak ada yang mulia. Karena saya ada di sebelah kanan mobil. Ini ada satu hal yang kamu coba tutupin di sini. Siap, tidak ada yang mulia. Terserah kamu. Usai jeda breaking news, kasus Sambo akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.